Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Dan di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah horor yang bersumber dari 1jam.com dan kita beri judul Bus Hantu. Bus ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bus ini terkenal karena kebiasaannya ugal-ugalan di jalan. Selain itu, angka kecelakaannya juga termasuk lebih tinggi. Tak heran nama sumber Kencono ini sering dipelesetkan oleh masyarakat menjadi sumber bencono alias sumber bencana. Bahkan suatu ketika bus ini pernah dikabarkan di Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin merubah image, nama armada ini pun akhirnya diganti menjadi seperti itu, Sumber Selamat. Ini adalah salah satu kisah nyata yang mistis yang Anda boleh percaya, boleh tidak, itu tergantung Anda sendiri. Di malam itu aku merasa sangat dingin. Aku merapatkan jaketku, entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan untuk menunggu bis sialan ini. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Benar-benar brengsek, tak ada satupun bis yang mau berhenti. Mana aku sendirian pula. Jadi agak merinding campur antara takut dan premanisme. Kesasar sama aroma mistis dalam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau menunggu bus juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Dia turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati Dap, si pengendara motor muter balik sambil melambaikan tangannya. Lumayan, ada barengan di sini. Minimal kalau sampai ada yang malak, aku bisa kabur ke arah berlainan biar perampoknya bingung mau ngajar yang mana. Tidak usah ketawa, aku malas berantem sama orang yang tidak mikir masa depan macam preman jalanan ini. Sedikit trauma juga gara-gara dulu waktu ribut sama preman, mereka seenaknya ngeluarin pisau. Lah, siapapun yang kena kan pasti berurusan sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan ndak ada masalah, bisa makan gratis. Kalau aku bisa jadi kiamat kedua bareng bapakku. Mau pulang kemana mas? Sapaku mencoba beramah-tamah. Namun sapaanku tidak digubris sama sekali. Beberapa kali aku menyapa, tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura gak dengar, sok sibuk ngeliatin arah datangnya bis di jembatan layang ini. Mungkin yang pernah dibilangin Simbah di kampung. Wong Jowo ilang Jowone. Sudah ndak tahu tata krama. Untunglah tak beberapa lama kemudian bisnya datang. Sumber Kencono. Bis legendaris jurusan Jogja, Surabaya, dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Lah, kok aku baru naik 1 kaki bisnya udah jalan lagi. Benar-benar gak sopan, tapi mungkin memang sudah menjadi kebiasaan karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuman selisih 5 menit membuat mereka ndak bisa berhenti lama-lama. Khawatir mepet sama yang belakang. Tumben baru sampai Janti aja bisnya udah penuh. Ada 1 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang, tapi penumpang yang di situ nggak ada satupun yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya mereka nggak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Sambil berkata dalam hati, ini orang sudah mulai keterlaluan ini. Terbiasa hidup sendiri mungkin.
Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri khas orang di sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi, lega juga bisa naikin kaki. Mungkin sambil kelepas-kelepas ngerokok untuk mengusir rasa bosan nanti. Tak peduli setan sama orang-orang yang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa aja nggak nyaut, harusnya diganggu juga nggak protes. Sekarang yang penting meram dulu kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu nunggu bis tadi. Bis melaju sampai daerah Kelasan. Biasanya dari sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi nggak ada yang nyawil padahal duit sudah aku siapkan. Terserahlah, kalau nanti nggak bayar ya malah bersyukur toh. Tunggu dulu, sunyi. Waktu naik bis tadi malam hari sudah biasa, tapi sepertinya sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan-pelan terdengar, tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya nggak ada ekspresi yang tergambar di wajah mereka. Bahkan orang di sebelahku pun seperti nggak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yuku pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik kalau menunggu bis, mendingan nunggu aja di terminal. Karena konon ada bis hantu berkeliaran di Janti tersebut, yang suka ngambil penumpang di situ. Bis hantu? Iya, bis hantu. Selentingan kabar yang mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon kalau kita naik bis itu dari Jogja bisa sampai ke Surabaya dalam waktu nggak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi nggak beruntung bisa juga nggak sampai di Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celakanya lagi, katanya bis hantu ini sumber kencono yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampean mau turun di mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran, masa iya ada bis hantu? Dia tidak menjawab, lebih tepatnya beraksi seperti semua orang yang dari tadi. Dia nggak jawab, lebih tepatnya beraksi seperti semua orang yang dari tadi kusapa nggak ada reaksi atau ekspresinya datar semua. Ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Sial, tanganku menembus bahunya dan tidak nyata. Dia bukan manusia. Pak, kiri pak, kiri. Saya mau turun di sini. Teriakku panik, tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah ceritakan? Bulu kuduku semakin merinding. Badanku terasa dingin, tapi percuma panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu. Sialnya aku malah lupa semuanya. Hampir tanpa sadar, aku pun meraih sebatang rokok dan kunyalakan perlahan-lahan dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir rasa tegangku. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatapku lurus seakan menembusku dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Enggak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Jalan Janti situ pernah ada penumpang yang lagi nunggu bis meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya nggak tenang.
Aku termanggu dan bis pun terus melaju, dan cerita pun berakhir. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun cara penyampaian saya yang masih kurang bagus, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.